Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu dan para pemirsa rahimakumullah. Pada pertemuan ini perlu kami aturkan panjenengan bahwa bulan Rajab sudah lewat. Iya, terus ya. Sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Ditegaskan oleh Rasulullah, fadlu Sya'bana ala sa'iri suhur, keutamaan bulan Sya'ban, kelebihan bulan Sya'ban itu mengalahkan seluruh bulan-bulan yang ada 11. Berarti lebih indah, lebih luar biasa. Kenapa demikian hadirin? Sebab dawuh Kanjeng Nabi, atani Jibrilah datang kepada saya, Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Jibril dari langit pada waktu itu metui nemoni Rasulullah. Cara saiki ini min nisfi Sya'bana, di dalam separuh bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban. Qala Jibril ila Rasulullah, Jibril dawuh ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, karena malam ini, malam nisfu Sya'ban ini, Allah membuka rahmat, Allah membuka pintu-pintu langit sampai langit 7. Allah membuka maghfirah, maka memperbanyaklah Muhammad, memperbanyaklah Rasulullah untuk membaca sholawat, untuk istighfar, untuk sholat sunnah di dalam bulan nisfu Sya'ban. Itu loh keantikan kelebihan bulan Sya'ban. Ada nisfu Sya'ban, Mas, ada nisfu Sya'bannya. Lalu diterangkan lagi, yarfa'ullahu subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan nisfu Sya'ban Allah mengutus malaikat mengangkat amalan-amalan, bahwa kulluhum, seluruh amalan-amalan hamba-hambanya diangkat ke langit, ya, dimuseumkan, dijadikan satu pengangkatan buku catatan amal. Itu pada bulan nisfu Sya'ban. Makanya di Sya'ban itu mengalahkan segala-galanya. Katakanlah Mas, katakan dulu COVID itu mulai nisfu Sya'ban, berarti 1 tahun sudah ini bulan Sya'ban. Kalau sudah nisfu Sya'ban setahun sudah, maka buku catatan amal itu kita dinaikkan, dijadikan satu. Besok kita akan model pada hari-hari waktunya, itu hari kiamat. Hadirin Bapak Ibu para pemirsa rahimakumullah. Lalu catatan bagi kita ini, saya jelaskan, saya tegaskan, kita hidup ini Allah menugaskan kedua makhluk yang namanya malaikat raqib kanan, malaikat atid yang berada di pundak kita. Jadi kita kemanapun, arep melayu yang tengah alas, ning lautan, atau ning selokan itu jerunik got, ini tetap kita tidak bisa lari dari pengawasan Allah. Sebab kanan kiri ini anak malaikat, pencatat yang baik dan pencatat yang jelek. Nah, setiap 24 jam, ini dalam kitab tauhid, setiap 24 jam itu ditutup, diringkes satu, dirahasiakan penutupannya. Setiap penutupannya, kalau kita lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, lupa dengan amal-amal baik, maka ini akan jelek tutupannya, walaupun tak berbuatnya baik. Itu sudah berapa jam ya? Berarti kalau 1 bulan 30 kitab, 30 buku jelek dan baik ya. Berarti 30 diangkat di sana, dimusimkan di langit sana, di alas roh mahfud sana. Jelas ya, ya. Lalu tinggal kita itu berapa tahun? Nah, setiap 1 tahun itu seluruh kitab-kitab itu diringkas menjadi satu, gitu. Nah, pada waktu nisfu Sya'ban, mulai maghrib, tungtung maghrib sampai fajar shadiq, itu cara kantoran nggih, ada
ada pembukuan penutupan buku 1 tahun sekali, ada seperti itu. Cara wong-wong bekerja begitu, sama saja 1 tahun sekali, tepatnya pada nisfu Sya'ban itu ada penutupan buku. Lah penutupan buku kita dimohon, diperintah, ya Allah haruskan untuk selalu mengawal, dikawal. Cara kalau gambaran nih, wong apa jenenge kampanye apa jenenge? Nah, ala wong kampanye ya toh, surat suara kan dikawal toh, dari mulai RT, dari mulai TPS, mulai ke kelurahan, ke kecamatan sampai ke TPS, dikawal. Sama saja amalan-amalan kita, perbuatan selama setahun, pada waktu diunggah nih, ya Allah diangkat naik, kita harus mengawal. Batinnya kita harus selalu mengawal. Dengan apa? Dengan zikir, wirid. Biasanya orang itu biasanya ya baca Yasin 3 kali, setidaknya 1 kali, sholat hajat memohon. Kalau ada sudah punya orang zikir digofil ya wiritan digofilin. Kalau enggak setidak-tidaknya membaca Fatihah 100 kali, sholawat 300, istighfar 100, la ilallah 100, selalu mohon kepada Allah. Dengan cara inilah, makanya begini loh Mas Adi, besok itu setelah Allah menggoncangkan langit bumi, dihanguskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau sudah demikian kan langit bumi hangus, pun tempat-tempat alam barzah, alam kubur habis sudah. Makanya orang diusir dari alam kubur, lalu melangkahlah alam akhirat. Di sini ini kita wajib percaya bahwa yaitu azabul qabri, yaitu nikmatul qabri, mizan siratul mustaqim, itu Turki kita kitab-kitabnya Allah, termasuk penerimaan buku catatan amal, jannah, nar, itu hakun, semuanya pasti adanya dan pasti kita akan mengalaminya. Masalah percaya tidak masalah itu ya, itu pasti adanya. Percaya tidak percaya pasti akan mengalami. Kalau alam kubur sudah selesai, maka akan seterusnya, yakni akan ada mizan, timbangan dan penerimaan catatan amal. Kalau catatan amal ini kita selalu mengontrol, terutama nisfu Sya'ban dikontrol dan baik, maka wa yu'tihi kitabahu biyaminihi, kita menerima catatan amal dengan tangan kanan kita. Kan buku itu adalah diadai itu kayak koper ngono, lari pingitan, serat ke sana, ke depan, ke belakang, sulit mengambilnya. Kita mau ke siratal mustaqim, mau melangkah selanjutnya, harus sudah megang buku ini. Kalau sulit, kalau bukunya jelek, lihat Mas, bukunya prek ning dodok ini, tangan kiri dhewe sret mancep ini, banget. Tapi kalau kita baik niki akan wayu'tihi kitabahu biyaminihi, nampak tangan kanan. Kalau sudah baik, masya Allah, siratul mustaqim pun terang toh, kaya rambut dibelah pitu. Tapi kalau catatan amalnya baik, maka akan seperti kalbarki, siratul mustaqim kalbarki, seperti kilat masret. Lalu selanjutnya udkhulul jannah bi ghairi hisab. Kalau sudah ahlun nar, ahlul neraka, ahlul jannah, maka tidak akan dipindah-pindah lagi. Ini loh keuntungannya. Maka daripada itu jangan lupa Minggu malam Senin Sya'bannya mulai maghrib, monggo punya kegiatan masing-masing. Nek enggak duwe setidak-tidak maca Fatihah ping tadi 100 dan sebagainya. Itu yang boleh saya sampaikan. Semoga kita diberi kekuatan Allah, dan dimanapun berada semogalah Allah Subhanahu memberi kekuatan dan kita bisa melaksanakan kegiatan ini, termasuk keluarga kita diberi selamat dunia hatta akhirat dalam akhiri. Atau nggih jabat semanten, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.